banyak juga anak milenial tahu Sanur itu terkenal dengan kompleks. Baru saya mau bilang prostitusi. Rumah prostitusi. Sira Podcast bongkar tons. Halo, semeton Sira Bali Info. Balik lagi nih kita di Sira Podcast bongkar tons. Nah, hari ini nih kita kedatangan salah satu tokoh yang bisa dibilang beliau adalah sangat inspiratif di Bali. Dan juga beliau ini dikenal dengan jurus jitu satu kedipan maut bisa merubah langit Bali menjadi penuh dengan hiasan layang-layang. Nah, kalian pasti ada yang penasaran, mungkin ada yang udah tahu juga. Oke, jadi nggak usah lama-lama aja, langsung aja please welcome Kadek Suprapto Melanggi atau yang lebih akrab disapa dengan Bli Kadek Soto. Woi, salaman dulu. Salaman dulu. Pakai ini ya, hand sanitizer nggak? Sudah bersih. Bagus sama Kita saya sudah juga pakai ya. di depan tadi. Oke, Bli Dek, thank you banget nih. Thank you banget udah mau hadir di podcast kita kali ini. Kita bukan interview. Nggak percaya interview, saya lagi ngelamar kerjaan. Ya. Jadi ini thank you banget Bli Dek, kan kita tahu ya. Bli Dek Soto ini adalah salah satu dari beberapa orang sibuk di masa pandemi. Jadi waktunya itu susah banget. Ini kita beruntung banget Bli Dek mau hadir di sini, sudah bisa meluangkan waktu ini. Thank you banget nih Bli Dek. Jadi You're most welcome. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya-tanya nanti kita akan membahas nih fakta-fakta unik seputaran Dek Soto yang mungkin belum dibahas di beberapa tempat yang lain. Belum diketahui orang. Belum banyak orang tahu. Bener bang. Mau mulai apa belum? Iya. Mau mulai? Kenapa? Tunggu dulu kopinya kasihan. Kalau ini dingin nggak enak. Oke, diminum dulu kopinya. Aduh, bang segar. Pasti ngilang otak soalnya gitu. Hilang otak. Hilang otaknya bro. Oke nih Bli Dek. Otak saya udah datang. Jadi nanti kita akan ada beberapa pertanyaan, ada Ya. yang namanya rapid juga. Nanti kita ada Siap. rapid seperti apakah itu. Ini nanti di setiap pertanyaan kita deal dulu nih. Ya. Jadi akan menjawab semua pertanyaan yang kita berikan. Tanpa cut. Oke. Tanpa sensor. Ini tanpa sensor. Oke. Thank you banget. Tapi nih sebelumnya Bli Dek, akhir-akhir ini apa sih biasanya kesibukannya Bli Dek nih? Akhir-akhir ini belakang-belakangan ini sekarang. Apa ya? Semua orang memiliki kesibukan baru selama musim pandemik ini. Musim pandemik, bahasa yang baru, musim pandemik. Jadi saya ingat setelah kemarin malam saya buka YouTube dari Sirah Bali, pertama kali mewawancarai saya di pinggir pantai dengan kamera, 3 kamera, terus nggak ada mic-nya, kedengaran angin gurablak benar nggak sih? Masih belajar kalian menjadi YouTuber dan saya menjadi narasumber di saat pantai itu ditutup. Nggak boleh orang masuk dan kalian pecalang masuk kayak udah. Jadi banyak sekali, mungkin ada hubungannya juga dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Kalau kesibukan saya belakangan ini ya mencari kehidupan sama seperti orang lain. Jadi pandemik ini udah mengubah semuanya, mengubah yang seperti flashback, rewind ke YouTube kalian yang pertama itu 3 atau 4 bulan lalu ya. Sebenarnya 6 bulan yang lalu lalu ya, setelah bener saya banget. itu 6 bulan yang 6 bulan lalu itu. Dimana waktu itu saya menyebutkan bahwasanya virus ini akan mengubah seluruh pondasi dari tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu fakta sekali kan. Dari apa-apa yang sudah sampaikan ke Aris dan teman-teman, itu fakta sekali. Sampai kehidupan new normal, yang belum saya bilang new normal tapi harus bisa hidup dengan normal. Waktu itu ya. Akhirnya sekarang muncul new normal. Di mana orang-orang harus menggunakan masker, apalagi itu hampir semuanya menjadi suatu fakta. Kecuali satu hal yang saya lupa waktu itu sampaikan, bahwasanya moralitas manusia ini menjadi rusak. Ini yang saya temukan secara fakta di lapangan. Hubungan kekeluargaan, hubungan sosial antar teman, antar instansi, antar perusahaan itu ada kehilangan di sisi humanity-nya, moralitasnya. Nah, kalau kesibukan saya sama dengan yang lain-lain, berusaha untuk mencari penghidupan yang baru lagi. Jadi kita harus kreatif, sekecil apapun celah yang bisa dimanfaatkan untuk ekonomi, untuk untuk
untuk mendatangkan penghasilan, kita lakukan. Jadi bahkan kalau saya ambil contoh, beberapa satu adik saya di keluarga besar, orang profesional kerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji 40 juta belum termasuk tipping yang ribuan dolar ya. Saya bilang, kamu udah sini gabung sama saya, do whatever we can do, take whatever we can take, keluar dari sebuah yang namanya comfort zone. Hidupmu 8 bulan yang lalu dan sekarang tuh berbeda. Hidup saya 8 bulan yang lalu sama sekarang jauh berbeda. Dan sebagian besar, saya pikir 99% orang mengalami hal serupa. Jadi, ya anything kerjaan kita ambil. Kerjaan gak cuma yang pekerjaan yang berusaha untuk menghasilkan uang, tapi sebagian besar pekerjaan saya lebih cenderung ke social planner, kegiatan sosial yang paling banyak. Bener banget, banyak banget ya kegiatan sosial dalam arti ya dalam dunia uncertainty ini susah sekali untuk diceritakan kegiatan sosial apa aja gitu. Kalau di drill one by one itu I don't know which one I should start gitu. Jadi agak kebanyakan pusing juga. Kayak virtual, it's sosial. Kait virtual itu kita udah laksanakan bersama kalian, Sirabali Info yang kalian tanyakan, beli apa yang akan dilakukan untuk di dunia layang-layang selama menghadapi pandemi ini. Kan sudah jelaskan. Kita buat lomba virtual. Benar. Celepuk. Akhirnya benar, celepuk. Gila. Membuming kemana-mana. Makanya kan tadi udah dibilang. Kan tadi saya bilang Bridek kan. Satu kedipan Bridek soto. Dia bilang celepuk. Ya itu tweet dari Kiniversary ada, kalau nggak salah itu tuh saya baca ada 4 orang. Salah satunya saya, matanya berkedip, sebuah lu jelantik peluk-peluk tiang listrik. Itu terus dari si Kiniversary ya, terus Pak Rai Mantra dapat tokoh apa gitu yang berbaju putih. Saya terus ketawa, Pak Koster dapat julukan ya sampai dia nggak berani karena takut di apa namanya, ya taulah pemerintah kita satu itu susah. Benar banget. Saya himbau untuk tidak bicarakan itu. Oke, himbau. Iya, kita himbau ya, himbau. Himbau terus. Himbau lagi. Oke nih Bridek. Oke, jadi sebelum kita lanjut lagi nih, ini nanti sekarang saya mau kasih Bridek beberapa pertanyaan cepat nih. Bridek harus jawab ya. Jadi Bridek jawab langsung, ada beberapa 2 pilihan, nanti Bridek tinggal jawab langsung. Oke, setuju? Quiz. Oke, beberapa pertanyaan cepat. Pertama, soto atau gulai? Saya suka gulai. Oke. Yang kedua, sanur atau kuta? Sanuro. Oke. Yang ketiga, masa kecil atau masa remaja? Saya lebih bahagia dengan masa kecil saya. Oke. Yang keempat, pariwisata atau pertanian? Keduanya. Kedua. Pilih salah satu. Nggak bisa keduanya. Harus salah keduanya. Keduanya. Oke deh. Ntar baru ini satu ya, bonus ya, boleh keduanya. Presiden atau gubernur? Yang jelas presiden saya sangat dukung sekali, sampai saya buatin layangan, kalian tahu tuh jangan Jokowi sangat detail banget dan luar biasa. Kalau gubernur pilih presiden aja. Oke. Next, melayangan atau mancing? Pilih. Tergantung Nggak ada clue musim. lagi. Melayangan atau mancing? Saya lebih pilih layangan. Oke. Nilo Jelante atau Putu Nurhayati? Ini pertanyaan menjebak. Kalau mau lo lihat jangan marah. Nur Halelong juga kalau marah jangan lihat, tergantung situasi. Saya pilih Mbok Lu jikalau saya butuh pelukan tiang listrik. Saya pilih Luh tu butuh Nurhayati atau Luh tu Lelong jikalau saya butuh kamu untuk melayangan. Nah itu dah, peragat dah. Kan saya udah milih namanya. Tergantung situasi. Oke. Terakhir, Yes. Goendik atau Dek Unggit? Keduanya sama. Yang kalau minum, saya milih unggit. Untuk diskusi yang saya main-main, dia pilih Andi. Oke, mantap. Ini nih sebutin keempatnya nih sahabat ya, mau gimana. Ini adalah orang-orang yang terlibat dalam virtual dan mendukung. Makanya kami jadi choice. From zero until now gitu. Yes. Amazing people. Makanya tadi jadiin choice biar dia bingung. Jangan saya menjawabnya tergantung situasi. Sampai tadi angkat gelas cuy. Angkat gelas. Taruh lagi. Itu karena pilihannya gubernur apa presiden gitu. Yang jelas kalau gubernur Balinya sekarang ogah. No
Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Kita Ya. baru mulai nih. Tadi hanya pemanasan. Kita baru mulai. Brida lebih suka gulai. Ya. Brida lebih suka gulai. Tapi kenapa nama Anda soto? Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang. Ini masih umum berarti ya? Ini masih umum. Itu nama yang saya dapatkan dari guru SD saya, guru matematika saya bernama Ibu Nadi dan Ibu Desa. Karena kesusahan memanggil nama saya Suprapta, ibu saya orang Jawa, jadinya kalau Jawa itu biasanya Soeharto, Sudarmono, ya Suprapto jadinya ya. Jadi ini mana ya dia setu itu ada sampai sekarang ya wis lah. Sampai sekarang. Berarti itu dari kecil ya? Dari kecil dari guru matematika saya Bu Nadi, beliau masih ada sekarang, Bu Desa juga masih ada dan usianya sudah tua sekali tapi masih awet muda beliau ini guru SD saya. Say thank you berarti ya. Thank you Bu Nadi, nama thank itu you Bu Desa. pamor banget sekarang ya Dek Soto. Ya kan, wajar dong karena saya dari dulu juara kelas dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Nggak pernah lepas dari ranking 1, makanya jadi anak favorit. Ini ternyata nama baiknya. Ini ternyata IQ-nya luar biasa guys, tuh loh. Belum tahu. Oke, juara 1 terus men. Iya, Kemarin juga SMA di Semansa. SMP saya SMP 9 dan Pasar, Sanur, terus SMA terus saya masih ada Pak Abijaya almarhum dengan ketat-ketatnya SMP 9 waktu itu. Terus saya SMA di SMA 1 dan Pasar, kelas 1 7, 2 F2 dan 3 F2. Fisika F2 itu tahu? Fisika. Yes. Satu dari 52 siswa ya 52 siswa. Kuliah saya di STP Nusa Dua Bali. Diploma 4 manajemen perhotelan. Cocok banget pariwisata. Dek Soto. Oke. Selanjutnya yang kedua tadi. Masa kecil atau masa remaja? Brida lebih milih masa kecilnya. Nah, ini kita ada pertanyaan Brida. Brida, apakah dari kecil kita bilang sekarang kehidupan Brida udah cukup mapan ya. Apakah dari kecil Brida memang terlahir dari keluarga yang mapan? Dan apa sih sebenarnya cita-cita Brida waktu Brida kecil? Mapan itu tergantung kita ngelihat situasinya dan situasi dan kondisi dan perbandingan. Yes. Saya tidak masuk TK waktu kecil. Kalau kamu harus mau tahu dulu era tahun 80-an mau masuk sekolah itu harus begini nih. Masuk SD. Megang kuping. Begitu Anda megang kuping, tahun umur Anda 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, begitu kuping ini bisa dipegang, artinya boleh masuk SD. Dan waktu itu TK mahal. Yes. Orang tua kerja di Grand Valley Beach. Secara kalau dengan perbandingan, kalau saya bilang suatu perbandingan dan situasi, ya bilang mampu lah. Kalau dibandingkan dengan orang-orang di kota, karena kita di desa dulu di Sanur itu desa banget, ya jauh lah dari mampu. Ya makan aja istilahnya seminggu sekali baru dapat ayam, itu pun sepotong. Sisanya adalah kelengeseng. Dan dulu dagang acung di pantai waktu kecil. $1 ya. Sempet jadi dagang acung. Dagang acung. Serius? Kalian harus tahu. Stres. $1 kita jual apa? Jual kerang laut ya, kerang laut kita jual, terus kita jual minyak kelapa asli dimasukin dalam botol Viva. Nenek saya nyiapin wadah saya itu $1 itu nggak ngerti ya $1 itu apa, pokoknya ngomong gitu kasih duit $1. Pokoknya gitu ya. It was so much fun when I was a child. Cita-cita Brida waktu kecil pilot. Sudah pernah mencoba? Mata saya bagus. Tapi emang saya sangat suka dunia aerodinamis. Saya suka dengan kedirgantaran, sangat suka banget. Pengen sih dulu kuliah di Curug. Ya. Tapi mata saya mengalami problem. Jadi kalau plus dibilang plus enggak, minus enggak. Jadi pokoknya enggak sempurna aja mata saya ngelihat gitu. Nggak tahu kenapa, ini bola mata korneanya agak gini, emang keturunan seperti ini. Ada teman-teman bilang ini kamu levernya terganggu. Nggak tahu ya, adik saya, bapak saya, semuanya kita sama. Dan mungkin ini faktor turunan aja kalau warna mata.
Sama kayak teman saya si Nener kan untuk matanya besar sekali karena dapat dari ibunya segala macam dengan tingkat keburaman matanya dia dipikirnya dia sakit pada enggak. Tapi saya justru bangga dengan dia, matanya udah zoom sekian mungkin 50 kali optical zoom kali matanya, dia nggak perlu pakai Huawei saya untuk jerut ngezoom. Kalau dia matanya itu ini boot nih kan matanya dia hebat. Udah tahu ya, udah lihat dari kejauhan ya. Iya. Luar biasa banget itu masa kecil Didek Soto. Jadi beliau juga pernah jadi pedagang apa namanya? Pedagang acung. Wow. Itu di luar perkiraan saya loh, sumpah Didek. Ya wajar, kalau kita masa kecil kita makan gayas, tuh tahu gayas? What's that? Gayas itu sejenis serangga yang ada di tanah, yang gede-gede segini, warnanya putih gluju-gluju gitu, dipanggang enak sekali, capung. Kalau sekarang nggak berani. Dulu ya. Pas lengis itu enak. Nanti kau cari di Sirah Kuliner asal usul gayas ya. Gayas. Nah, masukin itu dalam gayas. Kalau tanya tuh buat question, siapa yang pernah makan gayas? Oke. Itu dipanggang tuh enak banget. Tapi sekarang susahnya dia. Di pedesaan masih banyak ada. Masih banyak ada. Tuh. Oke, gayas, guys. Oke, itu tadi. Gayas itu sebelum jadi Tulebo, tahu Tulebo? Oh, Katulebo tahu. Sebelum dia jadi Katulebo, dia jadi Gayas. Dia sebelum Putih-putih. perubahannya Katulebo ya, sebelum berevolusi Gayas. jadi Katulebo. Ya, Oke, keren banget. Oke nih, Bidek. Tadi di pertanyaan selanjutnya pilih Sanur atau Kuta? Pilih Sanur pastinya Iya kan. Sanur tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Iya, benar banget. Nah, Didek, kita mau nanya nih sedikit. Ya. Ini harus jujur-jujuran ya. Sangat Saya jujur. jujur lagi. Dia kan tinggal di Sanur nih. Ya. Kita tahu Sanur itu sangat terkenal dengan pertama pantainya, kedua adatnya, ketiga pariwisata, daerah pariwisata. Yang keempat, banyak juga anak milenial tahu Sanur itu terkenal dengan kompleks. Nah. Baru saya mau bilang prostitusi. Rumah prostitusi. Kompleks. Nah, bagaimana nih? Kita meminta pandangan Didek terhadap kompleks yang ada di Sanur. Terus, pernah ke sana nggak? Jadi begini, pertanyaan ini sering sekali saya dapatkan dan dulu merasa risih segala macam ya. For you to know, saya tinggal di daerah Semawang. Yes. Dulu dark side-nya Sanur ada di sana. Benar. Dan saya banyak sekali berkenalan dengan WTS, wanita tunasusila, yang disebut dengan wanita tunasusila, tapi mereka adalah bagi saya tuh angel. Kenapa mereka tuh angel? Saya sering banget kok ngobrol sama mereka. Mereka terpaksa kerja jadi seperti itu, menghidupi keluarganya di Jawa. Dan daerah asalnya itu, maaf kalau saya sebut nama daerah Rogo Jampi, di Banyuwangi ya, itu karena kebetulan ibu saya dari Pulau Merah, Pancer di Banyuwangi, harus melewati tempat itu dan itu miskin banget. Waktu kecil saya berpikir, hinakah sebuah kerjaan ini buat nih? Aku pikir sih itu bukan pekerjaan yang hina, tapi sangat tersiksa sekali. Saya udah kebayang walaupun masih kecil, tidak tahu pengalaman tentang seksual, tapi kebayang juga sih. Gimana sih? Rasanya ada rasa keterpaksaan demi uang. Itu sempat saya stres juga dibilang seperti gitu, misalnya predikat Sanur adalah, ya udahlah kalau ngomong Sanur itu identiknya dengan prostitusi. Jadi saya sangat bela sekali. What is the difference dengan Padanggalan? What is the difference dengan di Kuta? So bukan maaf ya teman-teman di Kuta, dulu waktu zaman-zaman masih hard rock di jalan Legian, bukan di pantai. Aduh, nggak orang menjual diri. Bahkan sampai sekarang pun masih seminyak kapal gua. Banyak banget. Ya, prostitusi dalam skala yang berbeda gitu. Tapi sekarang nggak begitu banyak, di sana udah berubah sekali. Ada 1, 2, 3 akuarium ya lewat ya. Kapan Pak? Akuarium ya. Jadi jangan macam-macam kalau misalnya akuarium sekarang bahaya COVID. Nah itu. Kemarin saya sempat justru saya pulang dari rumahnya Putu Nurhayati dalam kondisi tidak enak badan, saya ketemu satu motor isiannya boncengannya 2 adu Bandung. Ngerti kan? Atau masih juga ada yang jajan-jajan begini gitu loh. Tapi saya nggak malu.
Sanur dijuluki seperti itu, silahkan saja. Itu hanya buat orang-orang yang berpikiran sempit. Prostitusi ini sudah ada dari zaman sejarah bumi ini kali. Iya. Itu aja. Dan itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Benar banget. Ya. Gitu loh. Tapi satu hal nih. Hmm. Apa sih hal yang paling Blide cintai dari Sanur? Ya, tanah kelahiran saya. Pokoknya kalau saya pergi kemana-mana, kalau pergi ke daerah Tabanan, Karangasem, kemanapun, turun dari daerah barat, begitu masuk ke wilayah bypass menuju ke Sanur, saya udah feel home. Damai sekali, nggak tahu, damai banget. Walaupun sedang capek. Ya, it's my home, it's your home too. Oh, yes. Kebongkar deh. Nanti ada yang nyari saya deh ke Sanur. Oke, jadi seperti itu Sanur. Kita kalau bicara Bali pasti nggak lepas dari Sanur ya. Jadi it's sangat luar biasa sih sebenarnya. Kalau kalian bisa mengeksplor sebenarnya di luar hal-hal yang biasa kalian pikirkan. Ya, dan Sanur itu untuk di pariwisata kita tidak berkembang secepat di Kuta maupun Nusa Dua maupun Seminyak dan lain-lain, karena saya juga nggak ngerti kenapa Sanur itu termasuk slow banget untuk perkembangan pariwisata. Sampai sekarang ada hotel berbintang 5 itu baru ada 2, Fairmont sama Hyatt, the rest malah tidak ada gitu loh, lebih banyak bintang 4. Dan lucunya International Chain Hotel baru cuma ada 2 biji juga di Sanur, yang which is Nusa Dua tuh pusatnya, yang lain-lain itu banyak banget. Bener gitu banget. ya. Tapi kalau Karena dari segi lokasi berbeda gimana? Sanur paling strategis, Yes. paling strategis di mana, di dalam 10 tahun terakhir dengan adanya tol. Sanur jauh lebih strategis. Dari Sanur ke airport cuma 15-17 menit. Yes. Dari Sanur ke Ubud juga dekat. Dari Sanur ke Nusa Dua lewat tol cuma 20 menit. Bener. Mencoba dari Kuta menuju Ubud mati kutu keramaian. Dari Seminyak mau ke airport kena macet. Jadi secara garis lurus dekat, aksesnya macet. Iya, bener. Bisa 1 jam. Jadi ya orang-orang mindsetnya, teman-teman saya dari domestik Jakarta, oke deh kalau tinggal di Sanur lebih enak kemana-mana gitu. Jadi mindsetnya sekarang, Pak. Banget. Oke. Waktu sebelum pandemi. Kita balik lagi. Sebelum si Akang Covid nyander ke sini. Ya, seperti itulah. Oke, tadi pertanyaan selanjutnya, pariwisata atau pertanian, beda pilih keduanya. Beda pilih keduanya. Yang pertama kita angkat pertanian dulu deh. Pertanian dulu. Why? Pertanian kita butuh makan semua ya. Jadi, nah ini terbukti sekarang di masa pandemik ini pertanian menjadi salah satu tumpuan ekonomi. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan menjadi salah satu tumpuan. Jadi tumpuan yang sangat penting banget di dalam situasional global pandemic dan global crisis seperti sekarang. Ketahanan daya tahan pangan. Sedangkan pariwisata, kita dalam sejarah perkembangan Bali tidak terlepas dari yang namanya pariwisata. Jadi kita tidak bisa nomor 2-kan pariwisata. Tetap pariwisata itu nomor 1. Pelan-pelan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan itu harus mendapat tempat di hati. Buat teman-teman generasi muda nih, jangan pernah malu sekolah pertanian. Jangan pernah malu mempelajari tentang peternakan, perikanan. Biar kalian tahu di sanalah uang yang paling besar. Perikanan tuh gede banget duitnya. Benar banget. Karena saya jual ikan loh sekarang. beralih. Jual ikan itu dahsyat, mahal, untungnya gede. Kalau kita cari sendiri jual ya oke, gitu loh. Pun jadi pengepul pun juga nggak masalah, besar banget. Income-nya itu luar biasa banget kalau dari ikan. Semua juga pertanian juga sama, perkebunan juga sama. Apalagi sekarang ada metode-metode baru, hidroponik segala macam itu bagus sekali itu sebagai suatu alternatif sebagai alternatif penghasil income tambahan buat kalian semua gitu, buat kita semua. Masalahnya sekarang kan lahan pertanian itu berkurang, tergerus. That's the problem. Sanur itu masih banyak sawah. Benar banget. Keluarga saya, adik saya masih punya 2-4 petak sawah, masih ada dan masih kita pertahankan gitu. Di kedepannya dalam hitungan 10, 20, 50 tahun lagi we will never know, mungkin di Denpasar sudah ludes ya, pelan-pelan karena
perkembangan manusia begitu banyak sekali datang ke Bali, terutama numplaknya di Denpasar, ya udah pasti akan berkurang lah benar ke pertanian. Tapi setidaknya harus dijaga dong. Harus dijaga, ada dan hijau itu dong. jangan pernah malu untuk dibilang menjadi petani. Dan justru sekarang petani itulah yang paling ini. Petani itu bukan berarti kalian tuh kecari numbek gitu, enggak. Belajar agrobisnis itu benar-benar menghasilkan sekali. Kita semua butuh makan. Yes, jadi jangan pernah malu keluar dari comfort zone untuk menjadi seorang pengusaha, menjadi entrepreneur di bidang agrobisnis. Nah, kalau saya bilang, saya sering kasih tahu juga adik-adik muda, saya pilih apa? Kalau kamu mau jadi petani pengusaha agrobisnis, jauh akan lebih menguntungkan. Itu saya sampaikan 7-8 tahun yang lalu sama adik-adik di SDT ya. Karena contoh ada pisang. Musim galungan ini pisang berapa? Dianggap sebelum pandemik ya. Sebelum pandemik itu bisa 1.500 sampai 2.000 rupiah per biji. Jadi saya kalkulasikan, kalau kamu mendagang pisang, punya duit 5 juta, sewa aja ini pickup satu 500.000, minyak 100.000, 600.000 modal, keliling desa-desa cari dana, cari biu, berapa ijang nih dapat. Dan itu kalian bisa jualan di atas 12 juta dengan modal segitu. Ya karena di desa kita beli murah banget gitu. Bawa ke kota jadi mahal. Jadi dengan profit segitu tuh udah melebihi dari income seorang teller di bank. Bedanya teller di bank datang keren, sepatunya bermerek, ganteng juga. Kalau kita di pertanian tampaknya busuk nih, kulitnya kayak saya, hilang. Tapi hatinya lurus. Asik, balik lagi. Selalu ada mantingan. Tapi yang gitu, jadi jangan pernah malu gitu loh. Orang kerja di bank dapat gaji 3 juta, 4 juta, belum lagi kos ini, bawa perawatan tubuh segala macam, belum tentu. Ini kalian kerja sehari udah dapat duit, profitnya 7-8 juta. Bener banget. Dan sebulan kalian udah bisa jalan-jalan ke Singapura. Wow. Singapura men. Iya, Singapura. Sebelum pandemi. Bahkan dalam pandemi juga malu. Iya, apalagi sekarang ya. Udah mau hari raya ini ya. Jauh lebih menghasilkan. Gitu Pak ceritanya. Banget nih Bida. Selanjutnya kita baru beralih ke pariwisata. Nah, Bida sendiri kan memang basic di dunia pariwisata ya. Dari basicnya Bida sendiri. Apa sih sebenarnya yang membuat Bida pertama kali tertarik sama pariwisata, Bida? Jadi pertama kali awalnya saya kuliah, saya pingin di UI ngambil ekonomi manajemen dengan slot kursi waktu itu adalah cuma 200 mahasiswa yang diterima dari hampir 7.000 applicants. Jadi saya nyebrang ke Jakarta, pindah rayon, justru tembusnya di ekonomi Unun sebagai pilihan kedua setelah pindah rayon. Saya berpikir kalau saya mencari ekonomi should be the best, bukan berarti Unun nggak bagus ya, maaf gitu. I was intends to enter the best university, yaitu UI waktu itu. Ya masih ada kong kali kong, mungkin saya masuk di angka 200 orang tersebut, tapi terlempar ke Unun. Jadi saya tak putus asa, melamar ke STP Nusa 2 dengan itu pun juga lucu banget, ambilnya yang tertinggi, manajemen perhotelan. Terus dalam interview, kenapa cari manajemen perhotelan, kamu gak takut susah? Enggak, pokoknya saya dengan sombong saya tamat-tamatnya sama 1 Denpasar kelas fisika pula. You can give me any kind of questions, I will answer it. Dan sombongnya in English pula. Saya masuk itu orang bilang katanya susah masa STP, nggak tahu, saya nggak punya teman juga, nggak di sana orang tua saya nggak punya teman di sana, orang saya coba ya teman saya STP ada ya udah. Dan why not, pariwisata memang udah dari kecil, maka saya bilang waktu saya masih kecil pun jualan dagang acung $1 and I don't know what $1 is, what the $1 was. Nggak pernah tahu, tinggal ngomong itu dikasih duit, nggak tahu mata uangnya juga nggak tahu, orang kita nggak sekolah dulu. Store aja. Jadi mungkin dari sana udah
udah mulai tertarik ya Tertarik. dengan dunia pariwisata. Exactly. Oke. Nah, kita tahu nih. Yes. Mungkin belum banyak yang tahu. Sebenarnya Blida di tahun 2020 ini, sebelum ada pandemik ini, udah ada plan untuk membangun sebuah big hotel, bisa saya bilang. Karena saya sempat lihat ya, Blida ini kemarin saya sempat ketemu. Bocorannya dari mana? Saya sempat lihat nih Blida foto-foto. Aku mau rencana buat gini. Itu keren banget, sumpah itu keren banget. Saya udah berpikir kalau sebenarnya ini jadi, saya mau minta voucher nginep mau beli itu begitu. Tapi ya rencana itu mungkin Harus bukan di-postpone. pending ya. Ya, Bahasa pending. Itu ke pending di 2020 karena Ya. COVID-19 ini dan bukan karena virusnya sih, efek dari virusnya Efek, karena ya, dari benar, efek dari virusnya itu economic sendiri. crisis yang terjadi, resesi yang terjadi sudah sangat tidak ada benefitsnya di dunia pariwisata sementara waktu. Ya, jadi lebih bagus karena belum mulai ya kita postpone aja dulu. Kita bisa consider anything else gitu. Nextnya, kalau kondisi sudah normal, apakah ada Jadi rencana untuk melanjutkan itu? pertanyaan yang paling banyak ke saya adalah kira-kira kapan ya ini selesai, apanya yang selesai? Kondisi seperti ini ya. Jawabannya adalah tergantung, ada obatnya, ada vaksinnya, dan akhirnya semua kalau itu sudah ada, maka bisa dibilang dunia akan segera kembali normal, ekonomi kembali berjalan. Baru saya tadi pagi baca dari AstraZeneca, perusahaan farmasi di London yang membuat vaksin yang udah di booking oleh China, Brazil, Jepang, Italia, dan Indonesia sudah pakai, dan termasuk Amerika Serikat mengalami kegagalan. Jadi satu dari 50.000 relawan yang disuntik termasuk Pak Ridwan Kamil juga sebagai relawannya untuk diuji coba vaksin tahap 4 ini. Salah satu dari pasien mengalami side effect yang luar biasa sehingga harus masuk rumah sakit. Jadi bisa dibilang vaksin itu gagal. Saya sudah baca berita ini, ikutin perkembangan vaksin ini dari lumayan lama, sejak awal-awal pandemi itu orang berlomba-lomba. Ini salah satu perusahaan kerjasama dengan University Oxford. Sahamnya jatuh drop ke angka $37 sekian, sekarang naik ke angka 60 sekian, drop lagi ke 51 sekian. Baru tadi pagi saya baca. Tadinya harapan besar saya kalau memang dari Inggris datang vaksin ini, saya pikir this is end of everything. Tapi sekarang harus mengulang lagi, otomatis akan butuh waktu 2 tahun paling cepat. Paling cepat Ya. 2 tahun. Apakah Kita harus melalui fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Jadi kalau secara mungkin orang medis akan lebih mengerti ya, orang dari medical akan jauh lebih mengerti sekali tentang fase-fase tersebut. Uji coba terhadap hewan sampai manusia itu ada tahapan-tahapan. Per satu fase itu 6 bulan. Kalau nggak salah tercepatnya kalau nggak salah 6 bulan. Wow. Jadi itu sangat berimpact terhadap apapun strategi bisnis usaha yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan, itu sangat berimpact sekali gitu. Apalagi di pariwisata, kita menggantungkan pariwisata 80% ya. Susah saya menjawab. Bener banget. Antara kita mati suri atau kita mati banget. Jadi sebuah keputusan yang kembali ke hal pribadi saya, jadi sebuah keputusan tepat yang kami ambil, karena saya juga nggak sendiri, ada teman-teman shareholders juga, untuk kita postpone pembangunan. Andai kan dalam kondisi 2021 ekonomi kembali berjalan normal, semuanya berjalan dengan baik, ada obat segala macam ini itu, dunia ini butuh recovery kesehatan, recovery ekonomi. Jadi kita pasti akan menggantungkan tamu-tamu kita juga dari Eropa, dari Australia, dari China, Jepang. Mereka juga butuh waktu untuk bekerja dan menabung lagi. 2022 lah kurang lebih orang mulai start untuk traveling, dan itu akan menjadi booming yang luar biasa. Nah kalau saya bangun sekarang, membangun itu nggak lebih dari 1 tahun 3 bulan kali ya. Malah dalam timetable kita itu 12 bulan
Nah pun kalau kita membangun sekarang, kelarnya 2021 berarti kita opening di saat hotel-hotel yang ada opening juga. Jadi sekarang kan seluruh hotel tutup. Benar, Jadi bisa dibilang akan reopening dalam kondisi bersamaan. Jadi begini, dengan ada puluhan ribu hotel, ada kue 100.000, tahu wisatawannya 100.000 lah contoh. Terus ada hotelnya anggap 20.000. Jadi 100.000 bagi 20.000, satu hotel dapat 5 orang, 5 tamu. Gimana dong? sama How aja. to survive? Sama aja. Kalkulasinya udah nyapis gitu ya. Udah bagus berarti. Karena bagaimanapun juga investasi kan tidak selalu murni dari kantong, dari uang dingin. Kita juga ada dari bank segala macam. Kita pastikan perhitungan interestnya seperti apa. Jadi lebih bagus di hold dulu. Nah itu dari sisi kami gitu. Ada yang sudah membangun dan sudah berjalan 80, 60, 80%, mau nggak mau ya harus. Di Sanur ada lagi 2 hotel yang sudah terbangun. Kita ada 8 project di Sanur ya. Dan itu bagus banget. Ada hotel-hotel baru muncul, ada convention center dengan kapasitas 5.000 orang, itu menjadi terbesar di Bali. Terus ada mall yang langsung tembus ke pantai. Iya, itu saya On progress. on progress. On progress, up and down juga belum tahu juga mau kayak gimana. Dan itu dekat rumah Everyday juga. Ya, ada 2 hotel yang sudah satunya 100%, satunya lagi 80%. Saya ngeri banget kalau kita itu. Ini ownernya kebetulan, ownernya juga kebetulan teman dari partner bisnis saya. Aduh gimana dia ngitungin bunga banget. Itu kalau dibuka pada tamu, Iya. nggak dibuka investasi udah jalan. Benar. Nah, pusing. Membuka lapangan kerja baru pasti. Masalahnya kan ada turis. Iya, Terus benar. kita berekspektasi tanggal 11 kemarin itu open. Tanggal 11 hari ini open internasional. Hari ini Rencananya. ternyata dipostpone Eh, oleh pemerintah pusat dan juga diamini oleh Bapak Gubernur kita. baru aja saya mau tanya itu. Ini menjadi berita buruk bagi pariwisata. Bener banget. Dan di sisi lain kita mengalami tingkat kenaikan terpapar COVID ini luar biasa naik. Kemarin kalau luar nggak biasa. salah 200% ya dari pesat yang kena sebelumnya. Itu sebenarnya banyak yang gini beda. Banyak yang salah pengertian. Yang saya lihat sih, mereka berpikir dikira semua orang Bali kena gitu. Yang Ada- tangkap inilah- sebenarnya inilah hanya fungsi. permainan. Inilah fungsi dari media dan orang Bener terlalu. Saya juga nggak banget. begitu mau mengikuti Hmm. pemberitaan masalah COVID ini Hmm. lagi gitu. Jadi udah bikin Nah, enak banget. enak lah, gitu. bener. Yang harusnya kita bisa normal jadi nggak normal. Bener banget Dede. New orang ya kemarin ngobrol normal orang kan wah berekspektasi new normal ini new normal. Masyarakat tuh berpikir new normal itu hidup kembali normal. Kemudian apa lagi? Ekonomi kembali normal. Padahal nggak nyapis. Jauh Jauh di luar sekali. itu sebenarnya. Jauh sekali. Saya ke pantai tiap hari. Pantai hari Minggu aja rame, orang mandi, orang beli lumpia. Senin sampai Jumat kayak kuburan. Sepi lagi. Ada Kayak kita turis. waktu ini ya. Saya Exactly. sempat sana juga. Iya. Itu sangat sepi. Sangat sepi banget. Itu gimana How we can dagang-dagangnya mau survive, ya. hidup itu. Dan Bali kan untuk kontraksi ekonominya terparah di Indonesia karena Benar. kita tergantung dari pariwisata. Jadi semoga ya dengan prestasi tanda petik sebagai terparah, dunia perbankan juga harusnya mulai Berpikir lah ya. berpikir terhadap nasabah-nasabahnya di Bali, kreditur debiturnya di Bali seperti apa gitu lah. Nah, kondisinya memang betul tidak ada suatu kemampuan untuk tingkat pengembalian utang ataupun menabung, udah rendah sekali tingkat. Oke, bener banget itu. Nah, ini makin seru nih kayak pembicaraan kita nih. Nah, sebelum semakin panas nih di pertanyaan selanjutnya nih kayaknya panas banget nih. Jadi
Beda dari tadi cium aroma lemon yang seger-seger nggak nih? Seger. Beda? Oh, seger banget Jelas ya. ini tidak membuat saya terhindar dari COVID. Tapi at least bisa menyegarkan tubuh. Bener banget nih teman-teman, kita disponsori juga sama Rosevara Lemon. Jadi ini salah satu varian produknya Faras juga Beli Dek. Ya, Iya, itu bisa dibuka, bisa Beli Dek hirup juga langsung. Jadi dia tuh aromaterapi. Jadi bisa dipakai di diffuser. Jadi kalau teman-teman tadi di sini lihat ada asap, ini bukan asap rokok atau Tadi vape saya ya. pikir apa nih mengkudus. Saya pikir tadi kayak Aladin gitu kosot keluar keluar jin Ya ya. keluar gitu. koming. Udah kah jomblo. Oh gitu. Iya, jadi itu aromaterapi. Jadi kita enak banget baunya. Aroma lemon. Ini sih tadi dari Rosevaranya info memang dari bahan alami langsung dari kulit lemonnya yang diekstraksi untuk menjadi minyak esensial. Luar biasa Iya, dari Faras. thank you Ini salah banget. satu perusahaan yang bisa survive dalam kondisi pandemik. Selain perusahaan-perusahaan kosmetik yang ada di Indonesia ya, ini Iya. salah satu yang bisa Salah satu survive. brand This is really lokal good. lah. Brand Brand lokal. lokal Bali. Lokalan sing main-main nih. Iya, Gitu. mantap. Dan waktu itu saya ingat tahun lalu adalah pemenang satu di Indonesia untuk pintu gerbang. Iya, gak pula yang Gapura lo itu. Nah, saya ikut promokan pula Iya, ada. sama Pak Wali Kota, Ibu Wali, ini mana nih Jalan Nangka, oh gitu kita baru tahu. Oh, Faras. Nice. Itu nice, keren banget, kreatif ya. Ya. Jadi, thank you nih juga buat Faras, udah selalu support kita di Sira Bali juga. Saya harap Thank you nanti banget. saya bisa bawa pulang satu. Oke, siap, gampang beda. Ownernya Banes. Oh, dua ya ada. Iya, ntar kita satu lagi satu Siap. sesi itu. Siap. Oke, itu gampang Lide. Oke, jadi karena sudah mulai segar, jadi kita bisa ke pertanyaan yang lebih hot. Oke, presiden atau gubernur seorang De Soto milih sebagai presiden. Langsung Oh, aja. saya milih. Iya, pilih presiden atau bukan itu, saya pilih presiden atau gubernur gitu. Maksudnya diri saya menjadi presiden apa Bukan, gubernur bukan, gitu? bukan. Dalam kondisi in your in terms of yes, ketika mendengar kata presiden dan gubernur, presiden. apa yang presiden? Oke. Sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, guys. Jikalau seorang, kita berandai-andai ini Bida ya. Jikalau seorang De Soto menjadi presiden dan menghadapi kondisi seperti sekarang, langkah apa yang bisa Bida ambil sebagai presiden yang memiliki wewenang untuk membantu industri pariwisata?